Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel fikih kelas 7 MTS. Kali ini kita akan membahas bab yang kelima, yaitu membentuk pemimpin yang optimis melalui berzikir dan berdoa setelah sholat. Ya, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu yang bermanfaat. Materi ini sangat penting, makanya kalian ikuti dengan baik. Kalian perhatikan dulu peta konsep berikut ini ya. Berzikir dan berdoa setelah sholat. Nanti kita akan bahas pengertian berzikir dan berdoa, kemudian dasar hukum berzikir dan berdoa, kemudian bacaan zikir dan doa setelah sholat fardu. Nah, ini nanti juga akan kita bahas dasar hukum sholat fardu ya dalam Al-Quran dan hadis, serta tata cara pelaksanaan berzikir dan berdoa. Nah, ini. Oke, ayo kita langsung saja masuk ke materi pembahasan. Kalian perhatikan dengan baik, ini adalah gambar ya pelaksanaan ibadah sholat yang dilakukan secara berjamaah dan juga pelaksanaan zikir atau doa bersama-sama ya. Silakan kalian cermati ya, silakan kalian juga boleh mengajukan beberapa pertanyaan ya. Contohnya apa pengertian zikir? Bagaimana cara melaksanakan zikir dan lain sebagainya. Kalian perhatikan berzikir dan berdoa. Tahukah kita berzikir berakar dari kata zikru ya, yang bermakna dasar mengingat, dan berdoa berakar dari kata ad-du'a yang bermakna dasar mengajak, memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu. Bisakah kita membedakan dua istilah berikut? Istilah yang pertama adalah zikir dan istilah yang kedua adalah berdoa. Ya, nanti kita akan bahas biar nanti kalian bisa membedakan apa itu zikir dan doa. Kalian perhatikan tabel berikut. Ini perbedaan antara zikir dan berdoa. Dilakukan secara berjamaah atau sendiri. Ya, zikir iya, berdoa iya. Menggunakan bacaan tertentu. Berzikir iya, berdoa juga iya. Mengikut sertakan hati yang terdalam. Berzikir iya, berdoa juga iya. Mengikut sertakan berbagai perbuatan nyata. Zikir iya, berdoa tidak. Mengandung unsur pengharapan, zikir iya, berdoa iya. Mengandung unsur untuk mengingat, zikir iya, berdoa juga iya. Ditunjukkan kepada Allah, berzikir iya, kemudian berdoa juga iya. Dilakukan dalam waktu-waktu tertentu, berzikir iya, berdoa juga iya. Dilakukan di setiap saat, nah, berzikir iya, berdoa juga iya. Oke ya, ini adalah tabel perbedaan dan persamaan antara zikir dan doa. Ternyata zikir dan doa itu mempunyai kesamaan yang banyak. Bedanya ini ada pada mengikut sertakan berbagai perbuatan nyata. Kalau berzikir ya, kalau berdoa tidak. Setelah mencermati tabel, bisakah kita membedakan antara berzikir dan berdoa? Perbedaan antara berzikir dan berdoa hampir tidak ada, baik ditinjau dari segi orang yang melakukannya, bacaannya, hingga waktu pelaksanaannya ya. Jadi nyaris tidak ada, hanya sedikit sekali perbedaannya. Baik, selanjutnya apakah yang dapat kita simpulkan dari tabel di atas? Berzikir merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau sendirian dengan membaca bacaan atau melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai penghayatan hati yang mendalam dalam upaya mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan tempat. Sedangkan berdoa merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau sendirian dengan membaca bacaan tertentu
disertai dengan penghayatan hati yang mendalam agar harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan tempat. Oke ya. Ini perbedaan antara zikir dan doa. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Kemudian dasar hukum berzikir dan berdoa. Kalian perhatikan. Kalian bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Selanjutnya kalian perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mengingat nama Tuhannya dengan orang yang tidak menyebut namanya, laksana orang hidup dengan orang mati. Nah, ini adalah perbedaan antara orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir, bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Makanya zikir ini penting sekali ya. Kemudian bacaan zikir dan doa setelah sholat fardu. Kalian perhatikan. Apakah kita pernah menjumpai bacaan-bacaan zikir dan doa setelah sholat fardu? Berbeda antara satu masjid dengan masjid lainnya. Banyak sekali tentang bacaan zikir dan doa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Para ulama berupaya menghimpun bacaan-bacaan sehingga memudahkan bagi umat Islam. Masing-masing memiliki pilihan tentang bacaan-bacaan yang harus dibaca setelah sholat fardu 5 kali. Kita dapat memilih salah satu di antara himpunan zikir dan doa dari para ulama tersebut. Kita juga harus menghormati bacaan-bacaan yang berbeda dengan yang kita baca. Baik anak-anak semuanya, kalian perhatikan dengan baik. Ini adalah zikir dan doa setelah sholat isya, zuhur dan asar. Kalian perhatikan. Yang pertama adalah membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya, 3 kali. Kemudian dapat pula menggunakan bacaan lebih lengkap. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, membaca 1 kali doa berikut. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya. Kalian perhatikan ini artinya nanti kalian bisa membaca. Yang ketiga adalah membaca 1 kali doa berikut. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, mensyukuri nikmatmu dan dalam upaya memperbaiki ibadah kepadamu. Kemudian yang keempat, ya, membaca doa berikut 1 kali. Kalian perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu khifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Oke, ini adalah ayat kursi, dibaca 1 kali ya. Kalian perhatikan, nanti kalian baca artinya. Selanjutnya membaca Al-Quran surat Al-Falaq 1 kali ya. Oke, silakan kalian cermati ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya membaca Al-Quran surat An-Nas 1 kali ya. Tentu sudah hafal ya, nanti kalian baca sendiri. Kemudian membaca Al-Fatihah 1 kali ya. Silakan nanti juga kalian baca sendiri. Oke. Nah, kemudian setelah itu membaca kalimat tasbih 33 kali. Bunyinya subhanallah, subhanallah ya, sampai 33 kali. Kemudian membaca tahmid ya, 33 kali juga, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Kemudian membaca takbir 33 kali. Allahu akbar ya, sampai 33 kali. Jumlah keseluruhan bacaan tasbih, tahmid dan takbir adalah 99 kali. Hitungan tersebut disempurnakan menjadi 100 kali dengan membaca tahlil 1 kali ya. Kalian perhatikan ini, silakan kalian baca dan cermati. Kemudian yang ke-12 adalah membaca doa penutup untuk dirinya dan keluarga terdekatnya serta umat Islam. Oke, sama di sini bisa dipahami ya anak-anak? Kemudian mari kita cermati, ada penambahan bacaan zikir dan doa setelah sholat maghrib dan subuh. Dalam himpunan pertama ini, jumlah bacaan dan urutan mulai nomor 1 sampai dengan 3 dalam sholat maghrib dan subuh adalah sama dengan 3 sholat fardu lainnya. Perbedaannya, sebelum membaca urutan nomor 4 atau membaca ayat kursi, terdapat bacaan yang sebaiknya dibaca, yaitu doa tahlil sebanyak 10 kali ya. Ini bunyinya la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Ini dibaca 10 kali. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa sebanyak 10 kali juga. Nih, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ini dibaca 10 kali. Setelah membaca 2 doa di atas, kemudian meneruskan pada bacaan nomor 4 hingga doa penutup. Nah, ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Ya, baik. Nah, setelah kalian ya mendengarkan penjelasan Pak Guru, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Oke anak-anak, silakan kalian baca, cermati dan kerjakan latihan soalnya. Baik, demikian tadi penjelasan dari Pak Guru. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.